Baik, terima kasih saudara. Saya Flanadia akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dalam Serambi Topik. Dan kali ini telah hadir bersama saya Bung Zainal Arifin M. Nur, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Selamat sore Bung Zainal. Selamat sore, Nana. Baik saudara, pada Headline News Serambi Indonesia hari ini mengangkat mengenai konser Berge rusuh. Lantas kenapa Bung Zainal kita angkat hari ini mengenai konser Berge ini menjadi Headline News? Ya, Nana ya. Ini kemarin memang ada halaman kita cukup terbatas ya. Ya. Di antara berita-berita yang masuk, kemudian kita memilih harus memilih salah satu berita. Ini kan ada 3 berita hari ini ya, yang bisa kita tampilkan di halaman 1. Sebenarnya yang di bawah ini tentang proses pemilihan ketua Golkar juga cukup bagus isu politik. Tapi bergek ini berge ya. Berge ada yang bilang berge. Ini bahasa Aceh dulu, orang yang nakal itu, orang yang apa namanya. Terus si Berge ini adalah artis Aceh sekarang yang cukup terkenal ya di daerah kalangan masyarakat Aceh. Terus mereka konsernya dihadiri sampai puluhan ribu orang. Kalau laporan-laporan dari daerah ya. Jadi setiap dia konser dimanapun ya, konser kemarin juga di Sigli sudah konsernya sukses ya. Ada beberapa daerah konsernya sukses dan dihadiri cukup ramai masyarakat penonton, datang dari pedalaman-pedalaman juga. Dan ternyata kemarin itu rusuh. Langsung apa penyebab dari kerusuhan itu sendiri, Bung? Karena dilaporkan di sini bergeknya tidak hadir. Tidak hadir. Dari warga sudah menunggu sejak jam siang ya, jam 12 bahkan sudah mulai berdatangan ke lapangan. Biasanya dia akan tampil sekitar jam 2 sampai jam 2, jam 3. Nanti kan dia akan jeda sholat asar juga ya. Jadi mereka sudah berdatangan, sebelum zuhur sudah berdatangan, mereka mungkin mencari tempat karena melihat bahwa memang antusiasme masyarakatnya cukup tinggi. Nah, si Berge ini kemudian nggak hadir. Apa informasi yang kita terima mengenai ketidakhadiran dari Berge ini sendiri, Bung? Si Berge ini, dari penjelasan Berge, dia sempat nyasar waktu jalan. Tapi kita juga nggak tahu ya kenapa nyasar, karena biasanya dia dikawal. Biasa dikawal oleh panitia untuk memandu ke lokasi konser. Nah, kemarin itu tidak ada yang memandu ada dia. Sehingga dia mencari lokasinya karena dia nggak tahu wilayahnya di mana. Untuk mencari lokasi sempat nyasar beberapa kali. Yang akhirnya kemudian mengundang emosi dari para penonton, kemudian membakar panggung dan sound system seperti itu. Tapi mengapa hal ini bisa terjadi sedangkan pasti ada pihak kepolisian atau pihak keamanan seperti itu, Bung? Iya, tapi kalau misalnya itu kan udah itu siang, berlangsung pada siang hari, udah cuaca cukup panas. Mungkin ada sedikit saja yang menyulut, karena udah berkumpul orang ramai udah seperti itu dia. Apalagi kalau misalnya ada sebagian juga belum makan siang atau gimana ya. Jadi ya pasti kalau udah ada yang menyulut sudah seperti itu. Padahal sebelum itu ada penyanyi Aceh lain juga, Abakar Raer ya. Abakar Raer juga naik menjadi MC dan coba menenangkan penonton. Baik, kemudian siapa yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini, Bu? Yang di sini polisi sudah memeriksa panitianya, meminta penjelasan panitia, tapi memang tidak ada korban jiwa. Ini memang alat-alat sound system, panggung segala macam rusak, tapi tidak ada korban jiwa, sehingga mungkin tidak terlalu berdampak besar ya. Tapi polisi sudah meminta supaya hal-hal ini kan harus dijaga. Kalau rusuh-rusuh terus, ya nanti juga akan berdampak ke hal-hal yang lain ya gitu. Baik, konfirmasi dari pihak kepanitiaan ataupun polisi bagaimana, Bung, untuk tindak selanjutnya terkait dengan hal ini? Ya, mereka cuma memberikan penjelasan, tapi kita akan melihat bagaimana nanti polisi menyikapi tentang ini. Kita juga akan melihat lagi untuk kelanjutan dari pemeriksaan polisi, karena sampai kemarin setelah ini kan sudah jam 4 sore kerusuhan, pemeriksaan selesai, malam dihentikan. Mungkin kalau ada paling hari ini.
Oke, baik seperti yang Bung Zainal tadi disebutkan bahwa di sini juga ada diangkat mengenai Ical menyebutkan bahwa belum ada kader Golkar melapor untuk Cagup Aceh. Terkait dengan hal ini, apa informasi yang sebenarnya kita dapatkan, Bu? Ya, tadi malam ini sebenarnya acaranya musyawarah daerah Golkar ya untuk memilih ketua Partai Golkar yang baru. Ya. Nah, ini sampai pukul 12.30 tadi malam masih terus berlangsung pemilihan untuk ketua baru. Pada acara pembukaan, pidato pembukaan Abu Rizal Bakri, setelah pidato pembukaan wartawan bertanya tentang apakah ada ini, karena salah satu dari kandidat ketua Golkar Aceh, yaitu Teguh Muhammad Nurlif, itu TM Nurlif, mengatakan bahwa beliau akan maju sebagai calon gubernur. Sehari sebelum acara musda ini dibuka, Nurdin Halid yang menjadi ketua panitia pelaksana musda dan juga petinggi Partai Golkar di pusat mengatakan bahwa Golkar akan mengusung kader sendiri. Nah, ini kan mementahkan pernyataan-pernyataan sebelumnya dari DPD Golkar Aceh yang katanya akan mendukung Muzakir Manaf. Nah, kemudian Nurdin Halid mengatakan sebelum membuka musda mengatakan bahwa ini Golkar akan mendukung kader sendiri, mengusung kader sendiri sebagai calon gubernur Aceh ya. Nah, Pak Abu Rizal Bakri, kita kan tanya kemarin, wartawan kita bertanya, apakah ada kader Golkar yang sudah melapor atau Golkar sudah mengusung kader sendiri? Pak Ical mengatakan bahwa Golkar belum memutuskan, tapi dia pastikan bahwa belum ada kader dari Partai Golkar Aceh yang melapor kepada DPP, khususnya kepada Pak Ical untuk maju sebagai calon gubernur. Nah, ini di sisi lain tadi malam kita sudah dapat juga beritanya Teguh Muhammad Nurlif atau TM Nurlif itu sudah terpilih sebagai ketua DPD 1 Partai Golkar Aceh. Tapi belum dipastikan akan mencalonkan menjadi gubernur seperti itu, Bu? Kalau Pak Nurlif mengatakan kepada kita sudah deklarasi di beberapa hari lalu, sudah deklarasi dia akan ingin maju sebagai calon gubernur. Tapi dia sudah menyatakan juga di situ bahwa target saya yang paling dekat adalah sebagai ketua Golkar dulu. Dia ingin mempersatukan Golkar yang kemarin sudah melewati badai ya. Ini kan sudah bersatu kembali. Dia ingin mempersatukan ini ke seluruh Aceh. Baik, Bung, tapi melihat keakraban antara Ical dan juga Mualim di sini, apakah kemungkinan bahwa Golkar akan mendukung Mualim pada Pilkada 2017? Iya, itu bisa terbuka peluang. Kita juga tanya ke Abu Rizal Bakri. Kata Pak Ical, semua terbuka. Siapapun nanti akan disurvei oleh Golkar. Golkar juga berpikir realistis. Nggak mungkin akan mengajukan calon yang tidak diterima oleh masyarakat. Gitu ya. Tapi untuk kader sendiri terbuka, untuk kader di luar, artinya ini kan Mualim ya, salah satu kader di luar. Bahkan di luar Mualim juga masih terbuka. Seperti itu ya, artinya kader di luar kader Golkar, di luar Mualim juga terbuka, kata Pak Ical. Oke, kita masih akan menunggu updatean dari kedua informasi ini, Bu, terkait Berge dan juga mengenai Cagup dari hasil musda dari Golkar sendiri. Terima kasih Bung Zainal untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.